Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak salih dan salihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anak yang salih dan salihah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, anak-anak yang salih dan salihah, sebelum mulai kita akan membaca doa bersama-sama ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah dalil mata pelajaran Thaqafah. Qala Allah Ta'ala, innad dina indallahil Islam. Artinya sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Berikutnya qala Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Alhamdulillah, anak-anak yang salih dan salihah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Al-Quran sebagai kalamullah. Anak-anak yang salih dan salihah, alhamdulillah, kemarin kita sudah belajar tentang Al-Quran adalah kalamullah. Apakah antum masih ingat tentang materi kemarin? Mengapa Al-Quran diyakini, dipercaya sebagai kalamullah atau perkataan Allah dan bukan perkataan manusia? Ada yang masih ingat mengapa? Ya, betul ya. Karena Al-Quran itu tidak mampu ditiru oleh manusia. Manusia tidak sanggup membuat yang semisal Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyuruh kepada siapa saja ya yang tidak percaya kepada Al-Quran, yang tidak beriman kepada Al-Quran, yang tidak meyakini bahwa Al-Quran itu benar dan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, maka mereka yang tidak percaya ini, mereka diminta oleh Allah, yuk coba buat ya satu surat saja yang mirip seperti Al-Quran. Jangan 30 juz, satu surat saja. Bisa tidak? Ternyata tidak bisa. Ternyata tidak ada yang mampu. Ternyata tidak ada yang sanggup. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, begitulah Allah memberikan bukti kepada manusia bahwa Al-Quran itu adalah perkataannya, perkataan Allah, bukan perkataan manusia, atau Al-Quran itu bukanlah buatannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang salih dan salihah, Al-Quran sebagai kalamullah juga dapat kita lihat, dapat kita dengarkan dari mana? Dari bacaannya. Kita bisa melihat keistimewaan Al-Quran dari isinya. Kita bisa melihat keagungan Al-Quran dari bacaan yang dibacakan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Anak-anak yang salih dan salihah,
Ustadz mau tanya, apakah antum sering mendengarkan murattal atau rekaman orang-orang yang membacakan Al-Quran? Siapa di sini yang sering mendengarkan murattal ya? Ada? Masya Allah ya. Tentunya kita sering atau paling tidak pernah ya mendengarkan bacaan Al-Quran murattal dari para imam-imam yang menjadi imam salat ya, khususnya para imam-imam di Masjid Nabawi ya, ataupun di Masjidil Haram ya. Mereka ketika membacakan Al-Quran begitu luar biasa ya, sungguh indah ya. Nah, apa yang antum rasakan ketika mendengarkan bacaan Al-Quran? Indah ya, Masya Allah. Bahkan bukan hanya indah ya, seperti halnya lagu-lagu ya. Kalau lagu-lagu itu indahnya mengajak kepada kemaksiatan, tapi Al-Quran keindahan bacaannya mengajak kita kepada taat kepada Allah. Bacaan Al-Quran keindahannya ketika dibacakan oleh para qari, ketika dibacakan oleh para imam masjid ya, ketika membacakan Al-Quran itu keindahannya membuat kita menjadi tenang ya, membawa kepada ketaatan kepada Allah ya. Bahkan bacaan Al-Quran ini ketika didengarkan dengan seksama ini bisa menjadikan sarana kita, menjadikan kita itu semakin taat kepada Allah. Oke, Ustaz mau tanya, siapa di antara antum yang mengenal sosok sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Umar bin Khattab? Ada yang kenal ya? Kita pasti sudah mengenal nih ya sosok sahabat yang satu ini ya. Siapakah dia? Siapa? Ya betul, dia adalah sahabat dekatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia adalah khalifah kedua ya setelah khalifah sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya, Khalifatul Mukminin, mendapatkan gelar Amirul Mukminin ya. Umar bin Khattab mendapat gelar Amirul Mukminin, pemimpinnya umat Islam yang beriman ya. Bahkan Khalifah Umar juga mendapatkan gelar dari Rasulullah Al-Faruq ya. Al-Faruq itu adalah orang yang menjaga ya perbedaan antara yang hak dan yang batil ya. Dia yang menegakkan kebenaran ya, dan tegas terhadap kemungkaran ya, tegas terhadap kemaksiatan. Nah, itulah sosok Umar bin Khattab yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak salih dan salihah, jadi tahukah antum bahwa sosok sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Umar bin Khattab ini adalah sosok sahabat yang masuk Islam karena bacaan Al-Quran ya. Ada yang sudah tahu ya? Kalau yang sudah tahu, masya Allah, berarti luar biasa, rajin membaca, rajin menonton kisah-kisah sahabat Nabiullah Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustaz akan jelaskan di sini. Yang belum tahu ataupun yang sudah tahu, Ustaz akan berikan kisahnya lagi ya, sebagai penguat bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah ya. Memang Al-Quran itu adalah perkataannya Allah ya. Jadi Umar bin Khattab ini adalah seorang sahabat yang dulunya dia itu adalah musuh ya, musuh Islam ya, musuh Islam. Bahkan dia itu hendak membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, punya keinginan untuk membunuh Rasulullah. Kenapa Umar bin Khattab itu punya keinginan membunuh Rasulullah? Karena Umar bin Khattab termakan berita bohong ya. Umar bin Khattab dia ditipu oleh perkataan orang-orang kafir ya, yang mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang menjadi pemecah belah. Orang Arab itu menjadi bermusuhan karena Rasulullah ya. Orang Arab itu meninggalkan ajaran nenek moyang karena si Muhammad ya. Akhirnya apa? Umar bin Khattab menjadi kesal ya, dan dia memusuhi Rasulullah karena perkataan-perkataan bohong dari orang-orang kafir itu. Dan akhirnya Umar bin Khattab bahkan punya niatan ingin membunuh Rasulullah ya. Jadi ketika Nabiullah Muhammad SAW ini sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya yang ketika itu tidak ikut hijrah ke Najasyi ya, di rumah di sebuah rumah di Bukit Sofa ya. Di antara mereka itu ada juga Hamzah di situ, ada Ali bin Abi Thalib sepupunya Rasulullah ya, Hamzah pamannya Rasulullah, kemudian Abu Bakar sahabatnya Rasulullah ya, kemudian Abi Quhafa ya,
dan kaum muslimin yang lain. Ya. Nah, pertemuan mereka ini ternyata diketahui oleh Umar bin Khattab, ya. Nah, akhirnya apa? Umar bin Khattab berencana ingin ke rumah itu, ya. Ingin apa? Dia ingin membunuh Rasulullah, ya. Dia ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun Umar bin Khattab ketika di perjalanan ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah, ya. Setelah mengetahui maksudnya, Nu'aim kemudian berkata, "Wahai Umar, ya, engkau mampu menipu dirimu sendiri, ya. Engkau menipu dirimu sendiri. Kamu mengira keluarga Abdul Manaf akan membiarkan kamu merajalela begini sesudah engkau membunuh Muhammad? Tidak, lebih baik kamu pulang dan lihat keluargamu, karena ada di antara keluargamu yang sudah masuk Islam." Ini kata Nu'aim bin Abdullah. Ya, dia ketika menjumpai Umar di jalan membawa pedang, ya, pedangnya itu sudah tidak lagi di sarungnya, ya, jadi sudah siap digunakan, ya, pedang yang dibawa oleh Umar untuk membunuh Rasulullah. Tetapi ketika di perjalanan Umar bertemu dengan salah seorang yang bernama Nu'aim bin Abdullah ini, yang kemudian memberitahukan Umar bahwa saudaranya Umar, yaitu adiknya Umar, ya, Fatimah, dan suaminya Fatimah itu sudah masuk Islam, ya. Nah, ketika mendengarkan informasi itu, ya, Umar kemudian pergi, ya, tidak jadi menemui Rasulullah, dan Umar menjumpai saudaranya ini, ya, yang bernama Fatimah ini. Nah, pada waktu itu Fatimah, ya, beserta Sa'id bin Zaid, ya, suaminya Fatimah itu sudah masuk Islam. Tetapi setelah mengetahui hal ini dari Nu'aim, Umar cepat-cepat pulang dan langsung menemui mereka. Nah, di tempat itu ia mendengar ada orang membaca Quran. Ya, setelah mereka merasa ada orang yang sedang mendekati, ya, Fatimah dan suaminya itu, kemudian Fatimah dengan suaminya ini berhenti membaca Al-Quran dan menyembunyikan kitab Al-Quran. Kemudian Umar mendobrak pintu dan dia mengatakan, "Aku mendengar suara bisik-bisik apa itu?" Kata Umar, ya, sambil marah-marah dia. Karena mereka tidak mengakui, ya, Fatimah dan suaminya ini tidak mengakui, berusaha untuk menyembunyikan apa yang mereka baca dan apa yang mereka pegang, ya. Umar kemudian membentak lagi, ya, dengan suara lantang, "Aku sudah mengetahui, ya, kamu menjadi pengikut Muhammad dan menganut agamanya," ya, kata Umar bin Khattab, ya, sambil dia kemudian juga memukul, ya, suami dari Fatimah, ya. Kemudian Fatimah, ya, berusaha hendak melindungi suaminya, ya, dan juga kemudian dipukul juga oleh Umar bin Khattab, ya. Fatimahnya juga dipukul oleh Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab ini memang sosok yang sangat keras, ya, sangat keras dan tegas, ya. Nah, kemudian apa kata Fatimah dengan suaminya? "Ya, benar, kami ini sudah masuk Islam. Sekarang terserah engkau, lakukan apa saja sesukamu, ya. Ibaratnya bunuhlah aku, ya, kalau memang engkau mau membunuh," gitu kan. Ya, sambil mengharap iba daripada Umar bin Khattab. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Umar bin Khattab menjadi gelisah sendiri. Ya, dia merasa bersalah. Kenapa? Karena pukulan Umar itu menyebabkan keningnya, ya, Fatimah itu berdarah, adiknya sendiri, ya, berdarah. Ya, hal itu menjadikan Umar itu kasihan, ya, dan ia kemudian ada penyesalan di dalam hatinya. Nah, setelah Umar merenung, ya, akan hal yang sudah dia lakukan terhadap adiknya, maka dimintanya kepada adiknya itu untuk menyerahkan apa yang mereka baca, ya, yaitu Al-Quran. Kemudian Fatimah memberikan Al-Quran kepada Umar bin Khattab. Nah, setelah diberikan, ya, Umar membuka-buka lembaran Al-Quran itu, ya, kemudian ditemuinya lah surah Thaha, ya, ayat 1 sampai 6, kemudian dibaca oleh Umar bin Khattab, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa
إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. Nah, setelah dibacanya ayat Al-Quran itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Masya Allah, Umar bin Khattab yang tadinya keras, yang tadinya sangat benci kepada Islam, sangat menginginkan ya Rasulullah itu terbunuh, ya, ia kemudian berubah. Ya, setelah membaca Al-Quran itu Umar berubah, wajahnya berubah, yang tadinya merah, ya, penuh dengan kemarahan, ya, penuh dengan hawa syaitan, ya, berubah menjadi cerah, ya. Kemudian dia merasa menyesal atas perbuatannya itu dan bergetar hatinya setelah membaca Al-Quran itu. Ya, ada yang dirasakan oleh Umar bin Khattab ternyata, ya, masya Allah, dia merasakan sesuatu yang luar biasa, ya, yang itu belum pernah dia rasakan. Ya, sikapnya kemudian menjadi lebih bijaksana. Itu yang dialami oleh Umar. Akhirnya apa? Umar yang tadinya mau membunuh Rasulullah, lalu ia kemudian keluar, ya, dari rumah saudaranya itu membawa hati yang sudah lembut, ya, dengan jiwa yang tenang sekali. Ia langsung menuju ke tempat Nabiullah Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya tadi, ya. Dan di sana mereka sedang berkumpul, masih berkumpul, belum pergi, ya. Kemudian Umar menuju ke tempat Rasulullah SAW itu. Nah, setibanya di sana, ia meminta izin untuk masuk, ya, untuk masuk ke dalam. Nah, sahabat-sahabatnya Rasulullah ini belum tahu kalau Umar bin Khattab itu sudah masuk Islam, ya. Mereka menduga Umar ini akan membunuh Rasulullah, ya. Mereka takut, ya, dan para sahabat ini mencoba untuk menghalangi Umar, ya. Tetapi Rasulullah SAW sudah mengetahui maksud Umar, ya. Atas izin Allah, Rasulullah diberikan pengetahuan, ya, yang orang lain belum tahu, ya, bahwa Umar ini sudah masuk Islam, sudah diberi hidayah oleh Allah, ya. Belum masuk Islam tapi sudah diberi hidayah, ingin masuk Islam. Dan kemudian Rasulullah meminta para sahabatnya untuk mengizinkan Umar masuk ke dalam ruangan. Dan Umar pun kemudian masuk menemui Rasulullah dan membaca 2 kalimat syahadat, ya, di hadapan Rasulullah SAW sebagai pertanda bukti keislaman daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Anak yang salih dan salihah, itulah kisah bagaimana dahsyatnya bacaan Al-Quran yang dapat melunakkan hati sekeras hati Umar bin Khattab, ya. Bayangkan, yang awalnya dulu memusuhi Islam, sangat keras terhadap Rasulullah, ya, mungkin seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya, permusuhannya Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam. Tetapi setelah Umar masuk Islam, setelah Umar mendengarkan bacaan Al-Quran yang kemudian menjadikannya dia masuk Islam, Umar menjadi sosok sahabat Rasulullah yang sangat lembut dalam ketaatan dan sering bercucuran air matanya ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, inilah kisah bagaimana bacaan Al-Quran itu luar biasa. Ya, bahkan bukan hanya kita saja, dulu pernah terjadi di masa Rasulullah, ya, bahwa Al-Quran itu bacaannya sangat indah dan mampu, ya, melunakkan hati orang yang keras ke dalam agama Islam. Mengapa demikian? Jawabannya karena Al-Quran itu bukan perkataan manusia. Al-Quran bukan buatan manusia. Al-Quran adalah kalamullah yang seluruh isinya adalah perkataan Allah dan tentu seluruh isinya adalah kebenaran. Ya, kita sebagai umat Islam wajib percaya bahwa Al-Quran semuanya benar. Ya, Al-Quran semuanya benar. Kenapa? Karena Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menyelamatkan kehidupan manusia. Demikian anak-anak yang solih dan solihah, semoga materi ini semakin menguatkan keyakinan kita kepada Al-Quran dan menjadikan kita semakin takjub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari ayat-ayat yang ada di Al-Quran yang senantiasa dibacakan, yang luar biasa sangat indah, ya, yang luar biasa dapat memberikan ketenangan dan memberikan kebahagiaan di dalam jiwa manusia.
Demikian kita cukupkan materi kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.